Datang pada video eksplanasi scheduling FCFS dan SCF secara preemptif dan non-preemptif oleh Silom Wahyu Wijaya dengan nomor NBI 14619001033 untuk memenuhi tugas online mata kuliah Sistem Operasi dari Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya. Preemptif dan non-preemptif. Preemptif dapat diartikan secara harfiah sebagai proses yang dapat disela. Artinya, saat proses itu bekerja, proses yang tadi bekerja dapat disela oleh proses lain dan dapat diselesaikan sesudah proses yang menyelanya itu selesai. Dan non-preemptif adalah suatu proses yang jika sekali saja dipakai dan itu akan terus dilanjutkan hingga selesai, baru dapat dilanjutkan dengan proses-proses yang lain. Artinya adalah non-preemptif tidak dapat disela oleh proses lain. FCFS singkatan dari First Come, First Serve, atau dengan kata lain FIFO, First In and First Out. FCFS didefinisikan sebagai yang datang pertamalah yang diproses. Hal ini mirip dengan antrian yang di bawah ini. Seperti ada pelanggan pertama yang mengantri, pelanggan tersebut akan dilayani hingga selesai, kemudian dilanjutkan oleh pelanggan kedua, kemudian dilanjutkan oleh pelanggan selanjutnya, dan terus begitu. Yang di sini disebut proses atau bagian burst. Kita ada nanti di dalam tertulis atau diketahui sebagai burst time, yaitu adalah bagian yang ini. Kemudian yang di belakangnya ini disebut waiting queue. Artinya adalah antrean. Jadi ini adalah proses-proses yang siap atau belum diproses, tapi sudah mengantri di sini maksudnya itu menunggu, ready untuk diproses. Namun mohon ingat ya, karena musim sekarang adalah musim corona, kita harus menjaga jarak antara pelanggan satu dengan pelanggan yang lainnya. Contoh soal FCFS. Buatlah Gantt chart-nya dan hitung waktu tunggu, rata-rata waktu tunggu, waktu penyelesaian, dan rata-rata waktu penyelesaian berdasarkan data yang ada di bawah ini. Contoh soal FCFS yang pertama. Seperti yang Anda tahu, burst time ini adalah lama prosesnya. Seperti yang saya katakan tadi, sedangkan arrival time ini adalah waktu kedatangannya. Kita lihat dari P1 datangnya pada waktu yang ke-0. Ya, seperti yang di sini, dia datang pada waktu yang ke-0. Kemudian dikerjakan selama 6. Jadi waktunya adalah 6. Dan kemudian dari P2, prosesnya ini datang pada waktu yang pertama atau waktu ke-1. Jadi dia berhenti di sini dan kemudian dijalankan sesudah proses P1 ini selesai, yaitu pada waktu yang ke-6 selama 4. Sesudah itu, lanjutlah kepada yang ketiga, yang dimana P yang ketiga ini datang pada waktu yang di sini ini. Kemudian akan dijalankan sesudah waktu P yang pertama dan P yang kedua ini selesai, yaitu dijalankan pada waktu yang ke-10 dan dijalankan selama 3 dan kemudian lanjut pada proses yang keempat, yang dimana P4 sendiri pun juga sudah datang pada waktu yang ke-6. Tapi P4 ini harus menunggu P kedua dan P ketiga selesai, kemudian baru menjalankan yang ke P4, yaitu dimulai pada waktu yang ke-13 selama 8 hingga ke-21. Waktu tunggu atau waiting time yang dari P1 itu adalah 0. Sedangkan P yang kedua adalah 6 dikurangin 1. Kenapa? Karena P2 saja datangnya pada waktu yang ke-1 ini dan hingga sampai yang ke-6 menunggu proses yang pertama selesai. Jadi dengan kata lain, kotak yang berwarna abu-abu ini adalah jumlah waktu tunggunya. Jadi P2 adalah 1 sampai 6,
P3 adalah 3 sampai 10, dan P4 adalah 6 sampai ke 13. Jikalau kita total hasilnya adalah 5 tambah 7 adalah 19. Kemudian rata-rata waktu tunggu adalah waktu tunggu total dibagi dengan jumlah banyak prosesnya, yaitu 4. Sehingga sama dengan 19 bagi 4 adalah 4,75. Sama halnya dengan waktu yang penyelesaian, di mana waktu penyelesaian adalah total dari kotak-kotak tersebut, seperti 0 hingga 6, 1 hingga 10, kemudian 3 hingga 13, 6 hingga ke 21. Jikalau kita totalkan 10 kurangi 1, 13 kurangi 3, 21 kurangi 6, akan menjadi total-total yang berikut. Seperti 6 tambah 9 tambah 10 tambah 15 sama dengan 40. Dan rata-rata waktu penyelesaian adalah total waktu penyelesaian dibagi 4 sama dengan 40 dibagi 4, maka hasilnya sama dengan 10. Kelemahan FCFS adalah bagaimana jikalau dari banyak antrian salah satunya membawa jumlah waktu yang sangat besar dan pasti akan membuat antrian-antrian yang lainnya ini tertunggu atau tertahan dengan lebih lama. Sekarang kita beralih pada SJF, Short Job First. Short Job First didefinisikan sebagai mengerjakan proses yang paling cepat terlebih dahulu. Sama halnya seperti yang di bawah ini. Semisal dari keempat pelanggan ini membutuhkan waktu yang berbeda-beda. Seperti yang dari kanan membutuhkan waktu 6, kemudian kirinya membutuhkan waktu 4, kirinya lagi membutuhkan waktu 3, sedangkan yang kirinya lagi membutuhkan waktu sebanyak 8. Berdasarkan dengan cara SJF, itu diurutkan dahulu waktu-waktu yang ada. Artinya adalah waktu yang paling pendek adalah yang diprioritaskan yang paling utama. Sehingga seperti yang kita lihat ini dari kanan ini 6, 4, 3, 8. Kita bisa urutkan dengan mencari angka yang seharusnya paling kecil ditaruh di paling kanan. Yaitu adalah yang 3 ini. Berbaju oranye, kita pindahkan yang ke kanan. Maksudnya switch. Dan sesudah itu, lama waktu penyelesaian ini menjadi terurut. Dalam peragaan ini, saya menggunakan prinsip search first preemptive. Gantt chart SJF non-preemptive, yang berarti yang first time-nya sedikit yang dahulu dieksekusikan dan jika sudah diproses tidak boleh dihentikan oleh proses lain sebelum proses yang berjalan selesai. Seperti yang Anda lihat dari P1, P2, P3, P4, dengan mempertimbangkan burst time-nya ini, kenapa P1 yang dikerjakan? Sebab P1 datang terlebih dahulu sebelum P2 dan P3. Sedangkan dari waktu ke-0 hingga ke-6, di mana P2 dan P3-nya itu datang, seperti yang kita lihat kan ada dua pilihan sesudah P1 yaitu P2 atau P3. Kemudian berdasarkan SJF ini kita harus mempertimbangkan manakah burst time-nya yang paling cepat, yaitu adalah P3 sama dengan 3. Maka P3-nya dahulu yang dikerjakan sesudah P1. Kemudian sesudah P3 ini selesai kan ada P2 dan P4. Kita pertimbangkan juga manakah yang lebih cepat, yaitu P2 sama dengan 4. Maka kita kerjakan yang P2. Sesudah P2, satu-satu pilihannya kita adalah P4. Kemudian kita mengerjakan P4. Waktu tunggu dari ini adalah kalau P1 itu sama dengan 0 sebab dia dimulai paling awal. Kemudian P2 ini dimulai berdasarkan dari waktu kedatangannya yaitu 1 sampai 9. Karena kan P3 ini dikerjakan dahulu, makanya dia lebih cepat. Jadi waktu tunggu bisa digambarkan sebagai kotak-kotak yang berwarna abu-abu ini. Jika kita menotalkan total waktu tunggunya, kita akan menemukan angka 9 kurangi 1 adalah 8, 6 kurangi 3 adalah 3, 13 kurangi 6 adalah 7. Maka jika ditotal hasilnya adalah 18.
Rata-rata waktu tunggunya adalah total waktu tunggu dibagi dengan banyaknya proses, yaitu sama dengan 18 bagi 4 sama dengan 4,5 atau 4,5. Sedangkan waktu penyelesaian adalah total dari kotak berwarna biru dengan kotak yang berwarna abu-abu. Jika P1 adalah dari 0 sampai 6, P2 adalah 1 sampai 13 sama dengan 12 ya. Jika P3 adalah 3 hingga 9 yaitu 6, P4 adalah 6 sampai ke 21 sama dengan 15. Jika kita total semuanya 6 tambah 12 tambah 6 tambah 15 sama dengan 39. Kemudian rata-rata waktu penyelesaiannya adalah total waktu penyelesaian dibagi jumlah banyaknya proses sama dengan 39 dibagi 4 sama dengan 9,75. Sekarang SJF yang preemptif. Yang di burst time-nya sedikit yang dahulu dieksekusi dan jika sudah diproses boleh dihentikan oleh proses lain yang masuk. Jadi, seperti yang kita lihat ini, sesudah P1 menjalankan eksekusi selama 1, langsung melanjutkan ke P2. Sesudah P2, dia akan lanjut ke P3. Kenapa? Sebab apapun itu yang dilihat adalah total burst time-nya. Jika total burst time-nya itu yang paling sedikit, maka itulah yang akan dikerjakan pertama kali. Seperti yang kita lihat di sini, total burst time pertama yang paling kecil sesudah P1 yaitu 1 adalah P2 selama 4. Kemudian sesudah P2 ini selesai, dia akan langsung mengerjakan P3 karena P3 ini yang paling sedikit daripada P1. Jika P1 itu kan memiliki sisa 5, sedangkan P3 ini memiliki sisa 3, maka P3 itu pasti akan dikerjakan pertama kali sesudah P2. Kemudian sesudah P1 akan lanjut ke P4. Waktu tunggu yang ada adalah 8 dikurangin 1 dari atas ini yang sudah kepotong. Kalau P2 itu 0 karena dia langsung dikerjakan. Sedangkan P3 itu dari 5 dikurangin 3 dan P4 itu adalah 13 dikurangin 6. Jika kita menotal semua waktu tunggu akan menghasilkan 16. Rata-rata waktu tunggu adalah total waktu tunggu dibagi dengan banyaknya proses, yaitu sama dengan 16 dibagi 4 sama dengan 4. Waktu penyelesaian adalah total waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses-proses tersebut. Jika P1 membutuhkan selama 13, P2 membutuhkan 5 dikurangin 1 yaitu 4, P3 membutuhkan 8 dikurangin 3 yaitu 5, sedangkan P4 sendiri membutuhkan waktu 21 dikurangin 6 sama dengan 15. Jika kita total semuanya akan menghasilkan total 37. Rata-rata waktu penyelesaian adalah total waktu penyelesaian dibagi dengan banyaknya proses sama dengan 37 dibagi 4 akan menghasilkan 9,25. Sekian dari saya. Terima kasih telah menonton video eksplanasi ini. Semoga beruntung dan Tuhan memberkati.